Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, itu terkait gaya lateral statik ekivalen. Hanya saja pada kali ini kita akan melakukan perhitungan menggunakan persamaan-persamaan yang pada saat sebelumnya telah saya perkenalkan berdasarkan SN 17/6/2019, dan pada kesempatan kali ini kita akan menghitung dengan menggunakan gaya lateral statik ekivalen dengan menggunakan program sebagai alat bantu. Software yang pada saat ini paling sering saya gunakan yaitu Sans Pro. Kemudian akan kita lanjutkan dengan kalkulasi secara manual sebagai pembuktiannya. Nah, untuk kasus yang akan kita jadikan sampel pada kesempatan kali ini, ini kita telah saya telah memodelkan suatu bangunan dengan menggunakan Sans Pro dengan merupakan bangunan berlantai 5 dengan lantai semuanya tipikal, 4 bentangan arah X dan 3 bentangan arah Y. Jarak kolom ke kolom arah X adalah 5 meter, kemudian jarak kolom ke kolom arah Y adalah 4 meter. Ukuran-ukurannya sendiri adalah penampangnya kolom itu berukuran 60 x 60, balok berukuran 25 x 50, dan tebal plat adalah 12 cm. Semuanya sama. Material sendiri digunakan adalah FC30. Nah, kemudian menggunakan model ini kita akan menghitung menggunakan gaya gempa menggunakan metode lateral ekivalen. Nah, di sini ada beberapa parameter yang kita gunakan sebagai data input. Pertama adalah berat seismik efektif. Berat seismik efektif itu diperoleh, saya langsung menggunakan program Sans Pro, di mana di sini berat seismik efektifnya adalah sebesar, bisa dilihat berat bangunannya adalah ini, floor weight-nya. Ini satuannya dalam kilogram. Kemudian itu saya pindahkan di Excel saya. Ini dari Sans Pro kita peroleh berat masing-masing lantai dijumlahkan, kemudian itu adalah merupakan berat seismik efektif dari model bangunan kita. Tinggi gedung 5 lantai dengan tinggi lantai adalah 44 meter, sehingga tinggi gedung adalah 20 meter. Kemudian klasitus kita gunakan adalah klasitus D. Klasitus D berarti tanah sedang, tanah sedang, sehingga respons spektral pada periode pendek, kalau kita melihat seperti kemarin, seperti sebelumnya, pada periode pendek menggunakan peta ini, kita peroleh itu untuk D kita peroleh SS-nya 2G dan S1-nya 1,2G. Saya sesuaikan dengan beban gempa kita pada program Sans Pro. Ini klasitusnya D. Kemudian kategori resiko, karena ini kita menggunakan kantor, kita anggaplah kantor, sehingga kategorinya adalah seismik kategorinya 2. Kemudian ini S-nya adalah 2 dan S1-nya 1,2G sesuai. Ini kalau menggunakan Sans Pro, kita tinggal, saya mengambil contoh sebenarnya adalah Kota Palu. Nah, oke. 2 dan 1,2. Oh ya, berat beban mati untuk pada lantai adalah kita gunakan beban mati 120 kg per meter persegi dan beban hidup 250 kg per meter persegi. Nah, dari SS dan S1 kita bisa menentukan
FA dan FV berdasarkan tabel yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu ini koefisien situs baik untuk FA dan FV. Untuk kelas situs D dan SS-nya kita sama S1-nya kita, akhirnya kita peroleh FA dan FV-nya 1 dan 1,7. Nah, di Sanspro juga beban gempanya itu sudah FA 1 dan 1,7. Nah, dari situ kita bisa menghitung SDS dan SD1 spektra desainnya, mana itu adalah baik SS maupun S1 dikalikan dengan koefisien situsnya. Kalau SS dikalikan FA, kemudian dikalikan lagi dengan 2/3. Berikutnya juga dengan SD1, S1 dikalikan FV, dan kemudian dikalikan dengan 2/3. Bangunan kita merupakan suatu rangka pemikul momen khusus, sehingga faktor modifikasi responnya bernilai 8, dan faktor kepentingannya kategori risiko 2 bangunan kita, sehingga faktor kepentingannya IE-nya adalah 1. Nah, dari parameter-parameter ini berikutnya kita bisa menghitung periode fundamentalnya. Periode fundamental pendekatan kita bisa menggunakan persamaan berdasarkan SNI itu adalah berdasarkan SNI 1726 TA kita menggunakan perhitungan pendekatan itu adalah 0,0466 dikali dengan tinggi bangunan pangkat 0,9. Itu diatur di SNI 1726 untuk faktor periode fundamental pendekatan. Nah, itu bisa dilihat ada tabelnya, karena kita menggunakan beton sehingga kita menggunakan CT-nya 0,0466. Kemudian HN adalah tinggi bangunan, ada nilai X, pangkat X itu adalah 0,9. Jadi kita peroleh T pendekatannya kita adalah 0,6907. Jadi pada Sanspro juga dengan menggunakan parameter yang ada, kita menggunakan nih T pendekatannya 0,6907, cukup mirip. Nah, koefisien respons seismik CS itu kita gunakan persamaan yang ini. Kita menggunakan persamaan yang ini. CS sama dengan SDS dibagi R dibagi IE. Tapi sebaiknya tetap dikontrol batasan-batasannya dengan persamaan-persamaan CS ini. Tetap dikontrol dengan tidak perlu lebih dari atau tidak perlu lebih dari nilai CS yang mana. Hanya saja di sini menggunakan persamaan ini kita bisa hitung CS-nya. Di sini CS-nya adalah 0,1667. Di Sanspro juga. Nah, kita sudah menggunakan faktor koefisien seismiknya adalah 0,1667. Nah, berikutnya sehingga V gaya geser dasar sudah kita bisa hitung, merupakan CS dikali W. Kita sudah punya CS-nya, kita punya berat seismik efektifnya, ya kita tinggal kalikan saja, kita peroleh berat ini. Kita peroleh V gaya geser dasar 11747. Nah, sekarang di sini gaya geser dasarnya kalau di Sanspro dari generate-nya, nah ada sedikit perbedaan. Di sini 1690040 kg. Oke, beberapa hal akan saya cek. Yang pertama adalah gaya lantai, story force. Jadi kalau manual menghitungnya, sebenarnya kita menghitung menggunakan persamaan yang sudah kita kenalkan juga pada kesempatan sebelumnya. Itu adalah, bentar ya, kita cari dulu. Ini. Nah, hanya saja kan sekarang kita sudah mengetahui berapa gaya geser dasarnya dan berapa pendekatan dari
ininya kan kita ketahui W kali H. Nah, jadi ini bisa kita perhitungkan dengan cara adalah membandingkan berat dikali tingginya terhadap totalnya. Kita perlu rasionya, baru kita kalikan dengan gaya geser dasarnya, sehingga kita bisa peroleh nilainya seperti ini untuk masing-masing lantai. Di Sans Pro sendiri kita bisa peroleh itu ini di lateral load. Nah, dari sini kita bisa ambil, kita bawa ke sini. Nah, nilainya. Jadi kalau saya plot dalam bentuk grafik, kira-kira seperti ini. Kalau Sans Pro garis yang berwarna orange, dan perhitungan kalkulasi manual menggunakan garis yang berwarna biru. Jadi sangat mirip ya, sangat mirip meskipun ada selisih, tapi itu sangat masih cukup mirip. Nah, kemudian berikutnya saya cek lagi terkait kekakuan lantainya. Kekakuan lantai itu pada dasarnya adalah untuk pengecekan secara manual. Ini saya buat, sebenarnya kekakuan lantai itu adalah kita menggunakan prinsip zero building. Jadi kekakuan lantai kolom itu diambil 12 EI per H pangkat 3. 12 E dikali I dikali inersianya dikali tingginya H pangkat 3. Kita peroleh, karena kebetulan kolomnya kita semuanya satu macam, satu penampang, jadi di sini cukup satu saja yang saya beri. Nah, di sini nanti tinggal kita jumlahkan untuk setiap jumlahnya pada masing-masing lantai. Ini kita menggunakan prinsip zero building, jadi 12 EI per H pangkat 3. Modulus elastisitasnya saja itu bisa kita ambil juga dari Sans Pro, bisa tadi sudah ada dari di sini Pro material. Oke. Nah, kemudian elastisitas atau tidak bisa juga dari 30 MPa tadi 4.700 dikali akar FC aksen, baru kemudian itu dalam satuan MPa kita konversi ke kilogram per sentimeter persegi. Inersia kolom saja, inersia kolom juga karena dia persegi, rumusnya adalah 1/12 B dikali H pangkat 3. Nah, dari situ kita peroleh kekakuan kolom. Kemudian untuk satu kolom, kemudian kita jumlahkan sebanyak jumlah kolom. Nah, kebetulan kita punya seragam sehingga nilainya sama semuanya, 1062 kg per sentimeter. Nah, kalau dicek di Sans Pro juga itu bisa kita lakukan pengecekan. Itu bisa cek di kekakuan tingkat. Nah, di sini ada nilainya. Nah, ini nilainya. Ada untuk masing-masing lantai, kebetulan kita punya sama. Nah, ternyata hasilnya memang sangat mirip ya, 1062 kg per sentimeter. Sehingga kalau saya buat grafik, dia memang saling tumpang tindih. Nah, kemudian terkait perpindahan lantai. Nah, untuk manual saya menggunakan prinsip matriks kekakuan. Tadi kekakuannya kita sudah bisa peroleh, kemudian vektor gayanya juga bisa diperoleh, gaya-gaya lantai tadi sudah ada, sehingga dengan prinsip matriks kekakuan, nah tinggal saya hubungkan dengan matriks ini. Ingat, matriks kekakuan saya peroleh untuk matriks kekakuan globalnya, inverse matriks, vektor gaya-gayanya tadi ada dari gaya-gaya lantai, berarti perpindahan kita bisa hitung dengan K inverse dikali F, sehingga saya peroleh gaya-gaya ini. Ini merupakan hasil dari perhitungan manual untuk perpindahan masing-masing lantai. Kemudian saya cek di Sans Pro, kita bisa cek
Untuk perpindahannya, nah ini ada, tapi ingat karena kita sudah menginput langsung, kita sudah menginput peraturannya juga, di situ ada faktor pembesaran defleksi yang dipakai 5,5, jadi perlu kita bahagi ya nilainya, soalnya kan seperti yang dibahas kemarin ini kan, CD itu kita sudah mengalihkan faktor pembesaran defleksinya. Nah, kalau IE-nya kebetulan kita menggunakan 1. Jadi baik dari manual yang saya itu menggunakan matriks kekakuan tadi, kemudian dengan perpindahan dari lantai. Nah, setelah saya peroleh, kalau saya buat dalam bentuk grafik, ada sedikit selisih, tapi ingat ini satuannya dalam sentimeter dan cukup kecil ya, 0, selisihnya. Jadi kalau dibuat dalam bentuk grafik, kira-kira seperti pada grafik perpindahan lantai ini. Nah, kemudian drift. Drift kan sebenarnya adalah perpindahan perbandingan perpindahan lantai atas dan lantai di bawahnya, kemudian dibahagi dengan tingginya untuk memperoleh rasio. Jadi baik dari kedua data perpindahan lantai tadi saya hubungkan, saya menggunakan prinsip tadi seperti drift yang sudah kita bahas sebelumnya. Drift ini ya, tinggal dikurangi lanjutan lantai atasnya dengan lantai bawahnya, tentunya setelah dibahagi dengan faktor amplifikasinya, terus dibahagi dengan tingginya. Dibagi dengan tingginya, kita bisa peroleh rasio simpangan antar tingkat, tinggi lantai. Nah, kita peroleh grafik, ya, kita peroleh tabel ini. Kalau sebut dalam bentuk grafik seperti ini. Ini adalah rasio, memang di sini masih ada perbedaan tapi cukup kecil ya. Nah, berikutnya adalah gaya geser. Gaya geser itu merupakan penjumlahan dari gaya-gaya lantai yang terjadi tadi. Jadi untuk manual, untuk gaya geser yang bekerja di bawah, di dasar, itu merupakan akumulasi dari semua gaya-gaya pada lantai. Kemudian itu sama halnya juga kalau untuk lantai 1, berarti kita jumlahkan lantai yang di atasnya, gaya-gayanya mulai dari 2, 3, 4 sampai 5, sehingga kita bisa peroleh perhitungan manual ini. Dan untuk Sanspro, dari Sanspro juga sama, kita menggunakan gaya lantai hasil hitungan dari Sanspro ini, sehingga bisa kita peroleh gaya gesernya. Nah, kita bisa peroleh gaya gesernya, dan kalau saya hubungkan dalam bentuk grafik, kita peroleh grafik ini. Nah, jadi untuk parameter-parameter gempa ini hasilnya cukup mirip ya, baik dengan Sanspro maupun perhitungan manual. Jadi untuk menghitung gaya lateral ekivalen, gaya gempa dengan prinsip statik lateral ekivalen, nah ini sudah saya jelaskan baik dengan perhitungan manual dan maupun gaya geser. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan lebih jauh, silakan tuliskan pada kolom komentar, dan kedepannya kita bisa lanjutkan juga lagi ke software-software lainnya. Jadi untuk saat ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.